Agama adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang bebas memilih kepercayaannya masing-masing. Tentu tidak ada paksaan di dalamnya, termasuk paksaan untuk menganut agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Sederet selebriti papan atas Indonesia memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Beberapa dari mereka memutuskan menjadi mualaf dengan alasan yang berbeda-beda. Siapa sajakah mereka? Seperti apa hidayah yang mereka dapatkan hingga akhirnya memutuskan memeluk agama Islam? Ini dia ulasannya. Dian Sastrowardoyo. Siapa yang tidak kenal dengan Dian Sastro, pemeran film Ada Apa Dengan Cinta? Dian terlahir sebagai seorang Katolik, namun memutuskan jadi mualaf tahun 2006. Ia memutuskan menjadi mualaf sebelum menikah dengan Indra Guna Sutowo. Dian memeluk agama Islam karena mengikuti pilihan hatinya saat itu. Hal ini didukung penuh oleh ibundanya, Dewi Parwati. Bahkan ibunda Dian memintanya untuk khatam Al-Quran sebelum menikah pada tahun 2010 lalu. Dan tentunya ini membuat orang terdekat terutama ibunya sangat mendukungnya. Diego Michels. Penggemar sepak bola pasti tahu dengan Diego Michels ini. Ia menjadi mualaf pada 7 Februari 2013. Rupanya ia sudah mempelajari agama Islam sejak tinggal di Belanda. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di ruang pengadilan negeri Jakarta Pusat. Setelah resmi menjadi mualaf, ia pun mengganti namanya menjadi Diego Muhammad. Angel Elga. Mantan istri Rhoma Irama ini adalah seorang mualaf. Semenjak menjadi mualaf, ia harus rela jauh dari keluarga dan merasa hidup sebatang kara. Ia sudah menjadi mualaf sejak beberapa tahun lalu. Momen lebaran yang biasanya digunakan orang untuk kumpul dengan keluarga. Tapi berbeda dengan Angel yang merasa kesepian. Angel merindukan kumpul keluarga saat sebelum ia menjadi mualaf. Namun Angel tetap bangkit dan menjadi wanita mandiri. Kini penampilan Angel semakin lengkap dengan jilbab yang menutup auratnya. Roger Danuarta. Video Roger Danuarta ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat beredar pada 30 Oktober 2018. Dalam video itu, ia mengenakan kemeja dan kopiah. Sebenarnya 2 bulan sebelum video tersebut beredar, Roger sudah masuk Islam namun masih tertutup. Rekan-rekan Roger pun meminta dia untuk mengulang syahadat. Saat itu Ketua Pengurus Mualaf Center Indonesia, Stephen Indra Wibowo, tidak bisa mendampingi. Dalam video yang beredar, Roger pun dituntun oleh Ustaz Insan Mokoginta dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Roger sudah tertarik mempelajari Islam ketika bulan Ramadan. Selama Ramadan, Roger melihat orang Islam bekerja sambil berpuasa dan menjaga sholatnya. Hal itulah yang membuat Roger tersentuh dan membuat ia mendalami untuk mempelajari Islam. Akhirnya Roger pun memantapkan hati untuk menjadi mualaf. Sebelum menjadi mualaf, Roger sudah belajar salat terlebih dahulu. Menurut Ustaz Insan Mokoginta, proses Roger menjadi mualaf dilaksanakan di salah satu rumah kawannya di Cibubur. Dewi Sandra. Dewi Sandra, Kilik atau akrab disapa Dewi Sandra ini memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2013. Dorongan memeluk Islam ini datang dari hati Dewi Sandra. Sebelumnya Dewi Sandra sudah 2 kali berganti kepercayaan. Bahkan Dewi juga pernah tak percaya adanya Tuhan. Namun akhirnya ia memutuskan untuk menjadi mualaf. Kini istri Agus Rahman tersebut memutuskan berhijab dalam kesehariannya dan aktif di kegiatan dakwah. Marsha Timothy.
Marsha Timothy merupakan artis yang kerap kali bermain dalam film layar lebar. Tak hanya itu, ia juga sering menjadi pemeran FTV. Marsha yang sebelumnya menganut agama Nasrani memutuskan untuk menjadi mualaf. Aktris ini mengenal Islam dan menjadi mualaf tahun 2012. Ada dugaan bahwa ia menjadi mualaf karena ingin menikah. Namun artis yang memiliki karir yang cemerlang ini membantahnya. Keputusan ingin masuk Islam sudah ada sejak sebelum ia ingin menikah dengan Vino Gebastian. Rebecca Reitman. Rebecca Reitman adalah penyanyi berkebangsaan Belanda yang berkarir di Indonesia. Ia lahir di Den Haag pada 21 Februari 1985. Ia pun meramaikan belantika musik Indonesia tahun 2007. Rebecca bukanlah sembarang penyanyi. Ia pernah meraih penghargaan tertinggi AMI Award dalam kategori karya produksi, reggae, ska, rocksteady terbaik. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa ia adalah salah satu artis yang menjadi mualaf. Alasannya menjadi mualaf bukan karena hasutan orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Ia menuturkan bahwa ia memutuskan menganut agama Islam setelah mendengarkan lantunan ayat suci ketika menghadiri malam tahlilan di kediaman almarhum Andre Ciling. Saat itu, Rebecca merasa hatinya sudah tidak hampa lagi. Ia merasakan adanya kebahagiaan dalam hidupnya yang merasa lebih lengkap. Selain itu, Rebecca juga merasa jika ada sesuatu yang memberikan dirinya kekuatan batin. Natalie Sarah. Natalie Sarah lahir di Bandung 1 Desember 1983. Ia sering muncul di layar televisi membintangi beberapa judul sinetron. Ia sebelumnya beragama Nasrani. Saat usianya menginjak 18 tahun, ia bermimpi membaca surah Al-Fatihah dan bertemu dengan seorang kakek yang berjubah putih. Dalam mimpinya, kakek tersebut meminta Natalie membaca surah Al-Fatihah saat sedang sakit atau ketakutan. Setelah kejadian itu, Natalie mendalami Islam. Ia memutuskan menjadi mualaf tahun 2001 silam. Ketika ia memutuskan menjadi mualaf, ia ditentang keras oleh keluarganya. Namun hal itu tak membuat ia goyah menjadi seorang mualaf. Ia memiliki pengalaman unik ketika menjalani puasa pertamanya sebagai mualaf. Ia bahkan sampai bersembunyi dari keluarganya saat menjalani puasa. Ia kerap kali tidak sahur karena keluarganya sudah menaruh curiga. Selama 2 tahun ia menyembunyikan kepercayaannya. Saat identitasnya terbongkar, terjadi pertentangan dengan keluarganya. Namun perlahan keluarganya menerima pilihannya. Steve Emmanuel. Akhir 2008, Steve Emmanuel memutuskan untuk menjadi mualaf. Keputusannya menjadi mualaf dilakukan karena rasa penyesalannya menghantui dirinya. Selama bertahun-tahun ia hidup bersama dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan hingga ia dikaruniai anak. Tahun 2008 pun menjadi tahun yang paling berarti bagi Steve Emmanuel. Steve pun mantap mengucapkan kalimat syahadat di depan Ketua Umum Front Pembela Islam FPI Habib Rizik. Setelah menjadi mualaf, ia mengganti namanya menjadi Yusuf Iman. Deddy Corbuzier. Tahun 2019, Deddy Corbuzier menambah daftar artis yang menjadi mualaf. Presenter yang sekaligus magician ini juga dijuluki oleh warganet sebagai Father of YouTube. YouTuber yang bernama lengkap Deodatus Andres Dedi Cahyadi Sunjoyo mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Bejaji Pondok Pesantren Ora Aji Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada Jumat 21 Juni 2019. Ia sudah mempelajari Islam selama 8 bulan. Beberapa kali ia juga mengunggah video di channel YouTube-nya bersama Gus Miftah. Ia juga pernah mengundang Ustaz Wijayanto membahas tentang kafir. Hal itu juga diunggah di channel YouTube-nya. Ia mengaku bahwa sudah tertarik tentang agama Islam sejak beberapa tahun lalu dan mendalaminya sejak 8 bulan lalu. Deddy mendapat kedamaian selama belajar Islam. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dituntun oleh Gus Miftah. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa artis Indonesia yang memutuskan menjadi mualaf, yang disertai dengan beberapa alasan yang berbeda.
Ada juga yang mendapat dukungan, tapi ada juga yang mendapatkan reaksi penentangan atas keputusan tersebut. Semoga mereka selalu istiqomah dalam memeluk agama Islam dan mengerjakan kewajiban sebagai umat Islam dengan baik. Amin, amin ya